Tiap pagi ada ibu yang harus menahan perasaan yang sama antara pergi atau tetap tinggal. Di satu sisi ada tanggung jawab, di sisi lain ada anak yang belum siap ditinggal. Dan yang paling berat bukan perpisahannya, tapi rasa bersalah setelahnya. Lalu muncul berita dari Jogja tentang anak-anak di daycare yang justru mengalami kekerasan. Dari tempat yang seharusnya aman, jadi tempat yang paling tidak aman. Di titik itu, banyak ibu mulai bertanya, apakah aku salah memilih? Memilih daycare bukan keputusan egois dan bukan tanda bahwa seorang ibu gagal. Justru bagi banyak ibu itu adalah keputusan yang sangat realistis dan seringkali penuh pengorbanan. Karena faktanya tidak semua ibu punya pilihan untuk selalu di rumah. Ada yang harus bekerja demi kebutuhan keluarga, ada yang ingin tetap punya identitas diri, ada yang berjuang agar anaknya punya masa depan yang lebih baik. Jadi ketika seorang ibu memilih daycare, itu bukan berarti dia meninggalkan anaknya, tapi dia sedang mencoba bertahan dengan cara terbaik yang dia punya. Dan itu valid. Kalau kita lihat dari sisi ilmu psikologi, John Bowlby menjelaskan dalam attachment theory bahwa yang paling penting dalam perkembangan anak bukan sekedar durasi bersama orang tua, tapi kualitas keterikatan emosional yang aman. Artinya, anak tidak harus selalu bersama ibu 24 jam untuk bisa tumbuh sehat secara emosional. Selama ia merasa aku aman, aku dicintai, aku diperhatikan, maka fondasi itu tetap terbentuk. Dan itu bisa terjadi bahkan ketika anak berada di daycare, selama lingkungannya memang aman dan penuh perhatian. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata. Banyak orang bilang daycare itu berbahaya, lebih baik anak di rumah aja. Dan jujur setelah kasus di Jogja, ketakutan itu jadi terasa sangat nyata. Karena yang terjadi bukan hal kecil, ada dugaan kekerasan, pengabaian, bahkan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap anak-anak. Anak-anak yang bahkan belum bisa menjelaskan apa yang mereka rasakan. Jadi wajar kalau muncul trauma kolektif. Tapi di sini kita perlu jujur pada satu hal penting. Masalahnya bukan pada konsep daycare itu sendiri. Masalahnya adalah ketidaksiapan sistem dan kurangnya kesadaran dalam memilih. Karena tidak semua daycare seperti itu. Ada banyak daycare yang punya standar keamanan tinggi, pengasuh yang terlatih, sistem transparansi yang jelas, dan benar-benar peduli pada tumbuh kembang anak. Jadi yang perlu kita ubah bukan keputusannya, tapi cara kita membuat keputusan. Kalau kamu seorang ibu atau sedang mempersiapkan itu, ini bukan sekedar tips, ini hal yang wajib diperhatikan. Pertama, legalitas dan izin operasional, jangan pernah kompromi di sini. Kedua, rasio pengasuh dan anak. Idealnya satu pengasuh untuk 3-4 anak. Kalau terlalu banyak, itu red flag. Ketiga, transparansi. Apakah ada CCTV? Apakah orang tua boleh akses atau sekadar update rutin? Keempat, metode pengasuhan. Apakah mereka punya pendekatan yang jelas atau hanya sekadar menjaga anak? Dan yang terakhir yang sering diabaikan, perhatikan perubahan pada anak. Anak yang tiba-tiba jadi lebih pendiam, takut saat ditinggal, atau menunjukkan perilaku yang tidak biasa, kadang itu bukan fase, itu sinyal. Menjadi ibu tidak pernah tentang keputusan yang sempurna, karena di setiap pilihan selalu ada resiko. Tapi yang membedakan adalah seberapa sadar kita saat memilih. Spiritual awareness bukan berarti kita harus selalu tahu segalanya, tapi kita belajar untuk lebih hadir, lebih peka, dan lebih jujur pada perasaan kita sendiri. Karena seringkali logika kita bilang ini aman, tapi hati kita terasa ada yang salah. Dan situlah kesadaran diuji. Jangan abaikan intuisi, karena bisa jadi itu adalah bentuk perlindungan paling awal untuk anak kita. Pada akhirnya, anak tidak butuh ibu yang selalu benar, tapi ibu-ibu yang mau belajar dan benar-benar hadir dalam setiap keputusan.